akan melanjutkan 2 Petrus pasal yang kedua. Ya, kita belum selesai ya. Kita telah mempelajarinya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, malam ini kita akan coba menyelesaikan ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Tentu ini pasal yang kedua ini titik beratnya adalah mengenai nabi-nabi palsu ya, ajaran-ajaran palsu yang sangat berbahaya, dan juga Petrus mengatakan mereka pasti akan dihukum berat, luar biasa itu. Nah, malam ini saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, mari kita baca bersama-sama. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, ya, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikirkan orang yang lemah atau memikat orang-orang lemah. Hati mereka yang telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang yang terkutuk. Ya. Nah, jadi di sini Paulus ingin menekankan ya, sangat jelas ya. Dari awal dia sudah mengatakan guru-guru palsu, nabi palsu, ya, dalam perjalanan disebut nabi palsu, perjanjian baru disebut guru-guru palsu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa perilaku buruk guru-guru palsu dan gambaran mereka seperti apa. Nah, sangat jelas di sini kan mengatakannya. Ya, mereka seperti binatang buas gitu, yang tidak berakar. Buas artinya apa ya? Saudara ingat apa yang Yesus katakan di Matius pasal 7, ya. Nabi-nabi palsu itu seperti apa? Serigala berbulu domba. Jadi mereka tuh buas. Buas ingin membinasakan orang, mau memikat orang, mau menjatuhkan orang, mengikut mereka, akhirnya mereka sama-sama binasa gitu loh. Nah, ini Paulus, bukan, Petrus ini menjelaskan hal ini, mengingatkan kita orang-orang Kristen di zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada nggak? Oh ya, guru palsu tuh muncul terus. Nah, tadi saya coba lihat di YouTube mengenai permasalahan yang terjadi di Indonesia ini, saudara. Di kalangan orang-orang Kristen ya, pendeta-pendeta besar, mereka punya banyak jemaat dan sebagainya, khususnya Erastus Sabdono yang dengan grupnya semua, dengan Gilbert dan sebagainya. Ya. Mereka sudah lama sebenarnya mereka menganut faham ini, Unitarianisme, menolak Trinitas, saudara. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Maka itu sifat nabi palsu itu. Mereka menyusup pelan-pelan supaya mereka memikat orang, jadi orang bisa simpati kepada mereka. Tapi apa yang mereka ajarkan itu sebenarnya sangat bahaya, bisa menuju kepada kebinasaan. Gitu. Sekalipun mereka berseru-seru ya, atau memanggil Tuhan, Tuhan, Yesus, pakai nama Yesus dan rasanya. Wah, ini kalau kita bandingkan apa ya yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini sangat menakutkan saya. Ya mereka bisa aja orang baik, yang jadi Kristen yang baik, masih sebut nama Yesus dan sebagainya, saudara. Nah jadi kita perilaku mereka, ciri-ciri karakter mereka ini, saudara-saudara ya. Kalau saudara lihat itu di pasal yang kedua ini, saudara ya, yang memang disebut binatang yang buas, ya, dan mereka berani menghujat, ya, menghujat apa yang tidak mereka ketahui ya. Nah, mereka akan binasa. Jadi di sisi yang lain sifat-sifat karakter buruk mereka itu menunjukkan sikap berani. Nah itu berani
apalagi sombong. Berani kenapa mereka bisa disimpatikan orang, simpati kepada mereka, menjadi pengikut mereka. Wah, mereka agak sombong. Oh, kali saya jadi ikut orang gitu. Tadi banyak orang nggak tahu ajaran mereka itu yang bahaya sekali, karena sombong, mengikuti hawa nafsu dunianya. Saudara lihat bisa lihat lagi di ayat yang ketiga ya, di pasal yang 2 itu ayat 3 sorry ya. Kemudian mencintai keuntungan yang tidak baik. Oke, memakai agama menjadi bisnis gitu ya, berani di mimbar berkhotbah mengatasnamakan Tuhan dan atas nama Yesus mencari keuntungan. Nah, kita perlu mewaspadai. Banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Oke, karena itulah Pak Petrus ini mengatakan bahwa mereka itu seperti nabi palsu itu Biliam, mencari keuntungan. Biliam disebut nabi palsu kenapa? Karena dia bukan orang Yahudi, satu. Kedua, dia Tuhan tidak panggil dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia sendiri mengaku dirinya nabi gitu ya, tapi disebut nabi palsu. Dia mengutuk Tuhan, mengutuk umat Tuhan ya, tapi Tuhan tahu, Tuhan melarang, you awas, nggak boleh mengutuk umatku, ya kan? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah orang-orang yang begini ya akan binasa loh, kata firman Tuhan sangat jelas ya. Dan mereka itu ayat 14 penuh dengan haram satu, tidak jemu-jemu berbuat dosa katanya. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi orang terkutuk ini artinya orang yang akan binasa. Ya kan, anak-anak. Orang terkutuk ya. Nah, oleh karena mereka telah meninggalkan, coba perhatikan, jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Biliam. Nah, ikut Biliam, anak Bor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi Biliam beroleh peringatan keras kejahatannya sebab keledai beban yang dia tunggang itu bisa berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Gitu loh. Jadi Tuhan itu sudah memperingatkan, dia masih mau ikut ke hawa nafsunya begitu ya saudara ya. Sampai-sampai itu binatang yang dia tunggang itu keledai itu berbicara, dia nggak sadar loh. Binatang ngomong gitu loh. Karena Tuhan ingin memperingatkan dia gitu. Nah, kemudian apa yang Petrus mengatakan guru-guru palsu itu, ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ya, kering. Seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Nah, gitu. Kalau yang paling dahsyat itu kan nanti neraka ya. Ya, waduh, mereka akan dihukum di api neraka selama-lamanya dan gak main loh saudara-saudara ya. Ya kan? Nah, ayat berikutnya saudara kita lihat apa yang Petrus ingin sampaikan ya kepada kita ya, bahwa bahayanya adalah orang-orang sudah mengenal kebenaran itu, meninggalkan kebenaran lagi, bahkan mereka kembali berbuat dosa lagi setelah mengenal kebenaran. Saudara, coba kita lihat kemudian di ayat yang ke-20. Nah, mari coba lihat kita mengatakan gimana. Sebab jika mereka, ya, kata itu mereka ya, yang itu Nabi, mengenal oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar itu. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, ini kalau kita perhatikan nih, apakah ini orang yang sudah born again atau mereka hanya nama Kristen, mereka ya sudah diterima ya pengajaran, tapi mereka meninggalkan kebenaran, kembali ke dosa yang dulu gitu loh, seperti binatang gitu. Yang tadi kan sudah muntah makanannya kan, dijilat lagi gitu loh. Seperti babi katanya. Ya sudah, aku nggak mau lagi mandi di kumbangan, aku mau
hidup lebih itu, tapi dia balik lagi ke sana gitu loh. Nah, apa ini orang yang born again? No, saya percaya itu bukan. Mereka akan binasa. Oke. Tetapi di dalam hal ini, saudara, saya bisa memberikan ada dua opsi ya, pemahaman pengertian di sini ya, supaya mungkin kita lebih bisa memahami ya. Nah, jadi yang begini kesimpulannya gitu ya. Jika dari awal ya, dari awal mereka yang sudah menerima ajaran guru-guru palsu, nah itu kan tadinya bicara guru-guru palsu yang mengajar, memberitakan itu mengajar yang nggak benar ya. Itu banyak orang dengar dengan mereka telah menerima ajaran palsu itu, ajaran sesat, maka tentu mereka nggak selamat kan? Bagaimana mau selamat ya? Ya saudara ya. Tadi bilang Yesus anak Allah, tapi kembali bukan anak Allah. Yesus bukan anak Allah, Yesus manusia biasa, kan gitu. Dan Yesus juru selamat. Hanya Yesus bukan juru selamat, tapi yang jadi juru selamat itu adalah Allah, Yehova atau saksi apa ya Yehova yang jadi Allah, bukan Yesus yang manusia itu menjadi juru selamat gitu. Jadi ini percaya atau bukan percaya kan gitu loh. Ya kan? Kalau firman Tuhan kan mengatakan sangat jelas ya. Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, barang siapa yang percaya kepada anak yang tunggal, yang itu anak, yang memperoleh hidup yang kekal, ya. Percaya kepada anak. Anak itu siapa? Anak itu juru selamat kan yang dikirim Tuhan. Dia juru selamat, percaya dia yang menembus kita dengan darahnya kan dia. Ya, jadi juru selamat gitu. Jadi Anda nggak percaya dia gitu. Kalau kita baca lagi di 1 Yohanes 5, 1 Yohanes pasal 5 dari 1 kan ada namanya 3 saksi dan sebagainya, terus dari ayat yang ke-9 mengatakan ya, siapa yang tidak memiliki anak, Yesus anak, tidak memiliki hidup yang kekal, artinya nggak selamat. Nah, walaupun Kristen percaya tapi nggak percaya Yesus anak Allah, ya. Nah, ini sangat sangat serius ya bagi kita di zaman ini. Saya lihatnya banyak sekali confuse pemahaman pengertian khususnya tentang keilahian Yesus Kristus yang diperdebatkan dari abad pertama sampai sekarang diperdebatkan lagi. Kan? Nah, tentu yang kedua kita lihat mungkin ada orang Kristen yang jadi Christian kernel Christian ya. Nah, seperti perumpamaan dan benih yang jatuh itu, ada jatuh di jalan, dan ada jatuh di batu-batu, semua mati. Kemudian yang ketiga jatuh di semak-semak. Dia tumbuh, dia tak khawatir akan dunia ini lagi, dia tidak berbuah. Nah, ada yang keempat itu dia tumbuh dengan subur dan berlipat ganda. Nah, itu yang ketiga itu dia terima, tapi dia khawatir akan dunia ini. Hanya dia tidak berbuah, istilahnya kata berbuah itu tidak, kehidupannya ya kesaksiannya buruk ya. Ya mungkin kita bisa katakan ini orang-orang yang kanal, dunia kanal itu ya. Nah seperti Lot gitu. Lot tinggal di lingkungan yang penuh dosa. Alkitab mengatakan Lot itu orang benar. Betul dia kata di sini dia punya dia orang benar, dia hidup di tengah itu, tapi jiwanya menderita melihat keadaannya. Ya, tak berdaya dia. Tiap hari melihat jiwanya menderita, Alkitab mengatakan. Tapi dia diselamatkan. Ya. Nah, saudara, kalau kita bandingkan ini dengan ayat Galatia pasal 5, 19-7, ya ada keinginan daging dan keinginan roh. Orang yang keinginan roh kan hidup kekal, dapat hidup kekal. Orang yang menurut keinginan daging kan ya tentu binasa. Tapi di situ dikatakan juga kalau orang yang jatuh ke dalam dosa yang berbagai macam, ya di situ dia tidak mendapatkan warisan. Istilah warisan, mungkin dia selamat, tapi tidak dapat warisan apa-apa. Itu bisa kita baca di 1 Korintus 6 itu ya. 1 Korintus pasal 5 ya. Di mana seorang itu hidup sama istri ayahnya gitu kan. Nah, Paulus bilang kau doa ya
supaya jiwa rohnya diselamatkan, tubuhnya binasa kan gitu ya. Oke. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi apa yang Petrus mengatakan ingin mengingatkan kita sebagai orang Kristen, memang kita perlu waspada, hati-hati supaya kita menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan Yesus ya. Maka itu kita perlu bersekutu bersama-sama, ikut ya kehadiran persekutuan supaya kita bisa iman bertumbuh ya, saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan lain dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam persekutuan pertumbuhan jemaat itu kan kita kan saling mengingatkan, hati-hati ada ajaran yang kebenar sekarang, jangan sampai kita disesatkan dan kita menderita jiwa kita gitu loh, ya kan? Ya, Saudara, eh, pemahaman kita hari ini sampai di sini pelajaran kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita kembali betapa bahayanya ajaran-ajaran palsu atau guru-guru palsu zaman sekarang ini. Ya, supaya kita selalu waspada. Mohon Tuhan yang pimpin kita. Tuhan memberkati kita. Amin.